الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Segala puji hanyalah milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memanjangkan usia kita, memberikan kesempatan kepada kita sehingga pagi hari ini kita dapat merayakan kembali hari raya umat Islam, hari raya Aidul Adha, hari raya berkurban, hari raya haji, hari raya yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada kita bahkan jauh sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah hari raya yang juga telah dirayakan oleh bapak kita Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan kemudian dilanjutkan oleh anak-anak keturunannya. Dan kita pagi hari ini bertakbir memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, juga bersama dengan jutaan kaum muslimin yang hari ini juga bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Mereka telah melaksanakan wukuf di padang Arafah beberapa hari yang lalu, dan hari-hari ke depan mereka akan menyelesaikan rangkaian dari pelaksanaan ibadah haji di tahun 1444 Hijriah. Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Ikhwatal iman rahimakumullah, sesungguhnya melaksanakan ibadah haji merupakan salah satu kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Melaksanakan ibadah haji merupakan salah satu dari 5 rukun Islam, 5 tiang agama Islam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Sungguh Islam ini dibangun atas 5 perkara. Syahadatin la an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis salah, menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Wal haji, melaksanakan ibadah haji. Wa shaumi Ramadan, dan melaksanakan saum di bulan Ramadan. Melaksanakan ibadah haji adalah ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan ribuan tahun yang lalu. Sejak zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa adzin fin nasi bil haji." Dan serulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir. Dan mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau dengan mengendarai kendaraan. Ya'tina min kulli fajjin amik. Mereka akan datang dari tempat-tempat yang jauh.
Melaksanakan ibadah haji merupakan kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita, dan kewajiban ini hendaknya tidak kita sepelekan. Kewajiban ini hendaknya tidak kita remehkan. Kewajiban ini hendaknya tidak kita abaikan. Nabi SAW bersabda, "Ta'ajjalul hajja," yakni al-fariḍah, bersegeralah kalian untuk melaksanakan ibadah haji, yakni al-fariḍah, bahwasanya ibadah haji ini merupakan kewajiban. Fa inna ahdakum la yadri ma ya'ridu lahu, karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ikhwatal iman rahimakumullah, meskipun ibadah haji ini merupakan kewajiban kepada kita, namun ibadah haji ini terkait dengan satu syarat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat ke-97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan bagi manusia ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji, yang kewajiban ibadah haji ini dibebankan bagi man istata'a ilaihi sabila, bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan. Para ulama menjelaskan bahwa kemampuan atau istita'ah untuk melaksanakan ibadah haji terkait dengan 3 perkara. Yang pertama adalah kemampuan secara fisik, secara kesehatan, bahwa dia mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang kedua, kemampuan secara keuangan, secara bekal, dia memiliki bekal untuk melakukan perjalanan ibadah haji, dan juga memiliki bekal yang dia tinggalkan untuk keluarga yang dia titipkan kepada keluarganya yang lain ketika dia melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang ketiga, kemampuan untuk masuk ke tanah haram, untuk masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah. Karena bisa saja ada seseorang yang secara fisik dia memiliki kesehatan, mampu secara fisik untuk melaksanakan ibadah haji. Dia memiliki bekal, memiliki harta untuk melakukan perjalanan ibadah haji. Namun bisa saja dia tidak memiliki izin, kemampuan untuk masuk ke tanah suci, karena kondisi yang tidak aman, misalnya di negerinya, atau di negeri kaum muslimin yang lain, atau di tanah suci. Maka kemampuan 3 ini harus sempurna pada diri seseorang, sehingga dengan kesempurnaan 3 kemampuan inilah dia diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Ikhwatal iman rahimakumullah, adapun apabila ada seseorang yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, dia mampu secara fisik, dia mampu secara harta, dia mampu untuk mengurus izin masuk ke tanah suci, namun kemudian dia melalaikan kewajiban melaksanakan ibadah haji, maka sungguh orang ini jelas telah melakukan satu dosa yang besar, karena dia telah meremehkan atau melalaikan kewajiban untuk menegakkan rukun Islam yang kelima. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Seringkali ikhwatal iman rahimakumullah, kita dengar ada orang-orang di sekitar kita yang dia memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, namun kemudian dia beralasan, saya tidak mau melaksanakan ibadah haji karena belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, belum tergerak hati saya untuk melaksanakan ibadah haji, belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji, padahal dia telah dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh ikhwatal iman rahimakumullah, kewajiban kita untuk melaksanakan salat tidak menunggu kita tergerak hatinya untuk melaksanakan salat. Salat diwajibkan kepada kita saat waktunya telah masuk, saat adzan telah dikumandangkan, maka wajib bagi kita melaksanakan salat. Kewajiban saum bagi kita tidak menunggu hati kita tergerak untuk melaksanakan ibadah saum, karena saum diwajibkan kepada kita apabila kita telah melihat hilal di bulan Ramadan, maka masuklah bulan Ramadan pada kita dan wajib bagi kita untuk melaksanakan ibadah saum. Zakat diwajibkan kepada kita, juga tidak menunggu hidayah masuk ke dalam hati kita, tidak menunggu hati kita tergerak untuk melaksanakan atau menunaikan zakat. Zakat wajib kepada kita ketika harta kita sudah masuk nisabnya dan telah masuk waktunya 1 haul, maka wajib bagi kita untuk mengeluarkan zakat. Demikian pula melaksanakan ibadah haji. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita
kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, sehat tubuh kita, mampu secara finansial, dan mampu juga untuk masuk ke tanah suci, maka wajib bagi kita untuk melaksanakan ibadah haji. Man istata'a ilaihi sabila. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ikhwatal iman rahimakumullah, bagaimana kemudian dengan orang-orang yang memang betul-betul dia tidak diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji? Apakah tertutup baginya kesempatan untuk mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa'u illal jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan, dan haji yang mabrur maka tidak ada pahala atau balasan baginya kecuali adalah surga. Apakah tertutup bagi dia kesempatan untuk meraih pahala sebagaimana orang-orang yang melaksanakan ibadah haji? Tentu saja tidak, ikhwatal iman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Bijaksana, mengetahui kemampuan-kemampuan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pula kepada kita kesempatan untuk meraih pahala sebagaimana orang yang melaksanakan ibadah haji apabila kita melakukan beberapa amalan yang amalan tersebut nilai pahalanya setara dengan pahala melaksanakan ibadah haji. Maka apa saja amalan-amalan yang pahalanya setara dengan melaksanakan ibadah haji? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Amalan yang pertama, ikhwatal iman rahimakumullah, para ulama menjelaskan, seseorang yang memiliki an-niyatus shadiqah, seseorang yang memiliki niat yang jujur, niat yang benar, niat yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ia ingin melaksanakan ibadah haji meskipun dia belum mampu untuk melaksanakan ibadah haji, maka dengan sebab niatnya tersebut yang jujur, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya pahala seperti seseorang yang melaksanakan ibadah haji. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niat seseorang. Betapa banyak seseorang yang telah melakukan satu amalan, namun karena niatnya keliru, maka alih-alih ia mendapatkan pahala, justru ia mendapatkan dosa atau siksa. Tidakkah kita ingat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan mengenai 3 orang yang pertama kali masuk neraka. Siapakah mereka? Apakah mereka adalah pencuri? Apakah mereka adalah penzina? Apakah mereka adalah perampok? Apakah mereka adalah koruptor? Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan 3 orang yang pertama kali masuk neraka. Yang pertama adalah mujahid fi sabilillah, adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kedua adalah seorang yang dermawan, yang sering membagi-bagikan harta membantu orang lain. Dan yang ketiga adalah al-qari', seorang yang menghafal Al-Quran. Dia sering membacakan Al-Quran baik di pagi hari maupun di siang hari maupun di malam hari. Dia membaca dan mengajarkan Al-Quran. Ternyata 3 orang ini menjadi orang-orang yang pertama masuk ke dalam neraka. Apa sebabnya? Karena ternyata niat mereka keliru ketika melakukan amal-amal unggulan tersebut. Allah Subhanahu wa taala kemudian perintahkan kepada para malaikat, fahusiba ala wajhihi fayulqa finnar, maka ditariklah wajahnya dan dilemparkanlah ketiga orang tersebut ke dalam neraka. Ada seseorang yang sudah beramal namun kemudian dia tidak mendapatkan pahala dari amalnya. Sebaliknya, ada pula seseorang yang belum beramal tapi karena niatnya benar, niatnya jujur, niatnya ikhlas, tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia berniat untuk melakukan amal tersebut. Apabila Allah Subhanahu wa taala mampukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala kepadanya ketika ia belum mampu untuk beramal. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Majah dan juga Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh banyak para ulama. Di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mensahihkan hadis ini dari sahabat Abi Kabasyah Al-Ammari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Innamad dunya li arba'atin nafar." Sesungguhnya dunia ini hanyalah milik 4 kelompok. Siapakah 4 kelompok tersebut?
Kelompok yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah seseorang yang Allah berikan kepadanya harta dan Allah berikan kepadanya ilmu, sehingga dengan hartanya dan dengan ilmunya dia gunakan hartanya tersebut untuk kebaikan. Dia manfaatkan hartanya untuk membantu orang lain. Dia manfaatkan hartanya untuk membangun masjid. Dia manfaatkan hartanya untuk membuka majelis-majelis ilmu. Dia manfaatkan hartanya untuk melaksanakan haji dan umrah. Inilah orang yang terbaik, seseorang yang Allah berikan kepadanya harta dan Allah berikan kepadanya ilmu. Kemudian orang yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa 'abdun razaqahu Allahu 'ilman wa lam yarzuqhu malan. Yang kedua adalah seorang hamba yang Allah berikan kepadanya ilmu, namun Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepadanya harta. Fahuwa sadiqun niyyah. Maka orang seperti ini hanya memiliki niat yang jujur. Dia berkata, "Lau anna li malan la'amiltu bi'amali fulan." Apabila aku memiliki harta, niscaya aku akan beramal sebagaimana amalnya fulan, sebagaimana amalnya orang kaya yang memiliki ilmu. Apabila aku memiliki harta, maka aku akan bersedekah, aku akan berzakat, aku akan membantu orang-orang susah, aku akan melaksanakan haji dan umrah apabila aku memiliki harta. Ini kata orang yang kedua. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa huwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawa. Maka orang seperti ini berada dalam niatnya dan pahala untuk kedua orang ini adalah sama. Baik orang pertama maupun orang kedua, pahalanya adalah sama. Kelompok yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, namun Allah tidak berikan kepadanya ilmu. Sehingga orang tersebut berniat, sehingga orang tersebut menggunakan hartanya untuk melakukan kemaksiatan, karena dia punya harta tapi tidak punya ilmu. Dan orang yang keempat, inilah orang yang terburuk. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita agar kita tidak termasuk ke dalam golongan orang yang keempat, yaitu orang-orang yang Allah tidak berikan ilmu dan juga tidak berikan harta. Sehingga orang seperti ini memiliki niat-niat yang buruk. Dia memiliki niat untuk melakukan kemaksiatan apabila Allah Subhanahu wa taala berikan harta kepadanya. Waliyahudillah. Ini amal yang pertama. Kemudian amal yang kedua, ikhwatal iman rahimakumullah. Seseorang bisa mendapatkan pahala seperti melaksanakan haji apabila dia bersemangat hadir ke masjid untuk menuntut ilmu. Sungguh di masjid-masjid kaum muslimin, termasuk di Masjid Al-Furqan ini, telah dibuka berbagai macam majelis ilmu. Kuliah subuh, kuliah zuhur, kuliah maghrib, macam-macam pengajian telah dibuka untuk kaum muslimin. Maka bersemangatlah kita hadir di majelis-majelis ilmu di masjid-masjid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berjanji kepada kita. Yang berjanji bukan saya, bukan khatib, bukan Muhammad Setiawan, yang berjanji adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shadiqul masduq, seseorang yang selalu berkata jujur dalam perkataannya, yang tak pernah berdusta dalam janjinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjidi," barang siapa yang pada pagi hari dia berangkat ke masjid, "la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu," dia tidak memiliki niat berangkat ke masjid kecuali untuk mempelajari ilmu atau mengajarkan ilmu, kana lahu ka ajri hajin taman hajjatuhu, maka baginya adalah pahala seperti orang melaksanakan ibadah haji sempurna ibadah hajinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Musnad Al-Kabir, disahihkan juga oleh banyak para ulama, di antaranya Syekh Al-Albani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian yang ketiga, ikhwatal iman rahimakumullah, seseorang dapat meraih pahala seperti orang yang melaksanakan ibadah haji apabila dia bersemangat melangkahkan kaki dari rumahnya menuju masjid setiap hari 5 kali dalam sehari untuk melaksanakan salat berjamaah yang 5 waktu.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man masya ila salatin maktubatin fil jama'ati fahiya ka hajjatin." Barang siapa yang berjalan kaki untuk melaksanakan salat secara berjamaah di masjid, maka baginya pahala seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. Wa man masya ila salatin tatawwu'in fahiya ka umratin nafilah. Barang siapa yang berjalan ke masjid untuk melaksanakan salat tatawwu', salat sunnah, sebagaimana yang kita lakukan pagi hari ini, salat Idul Adha adalah salat sunnah, atau kita berniat untuk melaksanakan salat duha di masjid, maka itu salat sunnah. Maka apa pahalanya, kata Nabi? Fahiya ka umratin nafilah. Maka baginya adalah pahala seperti orang yang melaksanakan umrah yang sunnah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani dan dihasankan oleh banyak para ulama. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min baitihi mutatahhira." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci, ila salatin maktubah, dia keluar untuk melaksanakan salat yang wajib, fa ajruhu ka ajril hajil muhrim. Maka baginya adalah pahala sebagaimana pahala seorang yang berhaji dan ia senantiasa dalam keadaan ihram dalam hajinya tersebut. Wa man kharaja ila tasbihid duha, yakni salat ad-duha, la yansibuhu illa iyyah, fa ajruhu ka ajril mu'tamir. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk melaksanakan salat duha, maka baginya pahala sebagaimana pahala orang yang melaksanakan ibadah umrah. Kemudian yang keempat, ikhwatal iman rahimakumullah, seseorang dapat meraih pahala sebagaimana orang yang melaksanakan haji apabila dia bersemangat melaksanakan solat subuh berjamaah di masjid, lalu dia duduk di tempat solatnya tersebut sampai masuk waktu syuruk, terbit matahari, dan kemudian dia tutup duduknya tersebut dengan melaksanakan solat sunnah 2 rakaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dikeluarkan hadis ini oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salal ghadata fi jama'atin, man salal ghadata fi jama'atin, thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syams, thumma shalla rak'atain, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk di tempatnya berzikir kepada Allah. Termasuk berzikir kepada Allah adalah mendengarkan pengajian, mendengarkan majelis ilmu. Ini termasuk dalam berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Kemudian dia salat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah sempurna. Yang kelima, yang terakhir, ikhwatal iman rahimahullah, seseorang bisa mendapatkan pahala seperti melaksanakan ibadah haji apabila orang tersebut melakukan satu amal yang sangat ringan, yang mungkin kita anggap sepele, yang mungkin kita anggap sederhana, tapi ternyata Masya Allah, pahala dari ibadah yang ringan ini setara dengan pahala orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Amal apakah itu? Amal ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kedua kitab sahih mereka berdua, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pernah datang orang-orang miskin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan keadaan mereka yang mereka tidak bisa beramal sebagaimana orang-orang kaya. Mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya mendahului kami dalam beramal. Mereka dapat bersedekah, mereka dapat berzakat, mereka dapat berhaji, mereka dapat berumrah, mereka dapat melaksanakan jihad dengan harta mereka, sedangkan kami tidak mampu melakukan amal-amal tersebut karena kami miskin. Kami tidak mampu melakukan perjalanan haji karena kami tidak memiliki bekal. Maka apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah?" Maka perhatikanlah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada orang-orang miskin ini, "Ala adullukum in akhadtum adraktum man sabaqakum wa lam yudrikkum ahadun ba'dakum wa kuntum khayra man antum baina dhahraniyah illa man amila mithlahu." Maukah kalian
Aku tunjukkan kepada satu amal yang apabila kalian melakukan amal tersebut, maka niscaya kalian akan dapat melampaui amalan orang-orang yang melampaui kalian dalam hal harta. Kalian dapat melampaui amalan orang-orang kaya di tengah-tengah kalian. Apakah amal tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin 33. Maka hendaknya kalian membiasakan membaca tasbih, tahmid, takbir setiap kali kalian selesai melaksanakan salat yang wajib sebanyak 33 kali. Dalam riwayat yang lain disebutkan tasbih, tahmid dan takbirnya 33 kali, namun khusus untuk takbir ditambah sampai 40 kali. Maka apabila seseorang melakukan amal ini, amal yang sederhana, amal yang ringan ini, maka niscaya dia dapat melampaui amalan orang-orang kaya yang mereka dapat beramal dengan hartanya. Mereka dapat melaksanakan haji, umrah, jihad dengan sebab harta yang Allah titipkan kepada mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Ikhwatal iman rahimakumullah, jamaah salat Idul Adha yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati sayangi kita semua. Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita berbagai macam alternatif amalan apabila kita tidak mampu melaksanakan ibadah haji. Maka catatlah 5 amalan tersebut. Yang pertama, milikilah niat yang jujur dalam hati kita. Kita berniat sungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah haji apabila Allah Subhanahu wa taala mampukan kita. Kemudian yang kedua, bersemangatlah kita hadir di majlis-majlis ilmu yang diselenggarakan di masjid-masjid. Bersemangatlah kita hadir di majlis ilmu. Jangan kemudian kita merasa kita telah cukup dengan ilmu kita. Sungguh hadir di majlis ilmu tujuannya bukan hanya untuk menambahkan ilmu. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah." Hadir ke majelis ilmu akan mendatangkan ketenangan dalam hati kita. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan liputi dengan kasih sayangnya kepada kita. Wa haffathumul malaikah, malaikat yang baik akan senantiasa mendoakan kita kebaikan. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bangga dengan orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Kemudian yang ketiga, bersemangatlah kita hadir melaksanakan salat berjamaah di masjid. Kemudian yang keempat, bersemangatlah kita untuk membaca tasbih, tahmid dan takbir. Kemudian yang kelima, bersemangatlah kita untuk duduk di masjid setelah salat subuh, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan menutup zikir kita dengan melaksanakan salat sunnah syuruk 2 rakaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan istiqamah dalam hati kita untuk melakukan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat yang sama, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kepada kita untuk meninggalkan segala macam larangan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات.
يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, terimalah seluruh amal ibadah kami yang telah kami laksanakan sejak awal bulan Dzulhijjah ini ya Allah. Terimalah zikir kami, terimalah tilawah Al-Quran kami, terimalah saum sunnah kami, terimalah kurban kami, terimalah niat-niat kami yang jujur untuk melaksanakan ibadah haji ya Allah. Ya Allah, mampukanlah kami seluruhnya yang hadir di tempat ini untuk melaksanakan ibadah haji ya Allah di tahun yang akan datang dan di tahun-tahun yang akan datang ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah keberkahan kepada keluarga kami, kepada harta kami, kepada anak-anak kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum innahu was-sami'ul 'alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.